Halo guys, kembali lagi di channel dari Aldarian. Kali ini gue bersama Yohan nih. Di atas kepala gue lucu ya. Set. Bagi kalian yang belum nonton videonya dia, bisa klik langsung di atas ya. Jadi kesempatan kali ini gue mau bicara tentang corona nih, virus corona nih. Jadi sekarang tuh tanggal 28 Maret gue recordnya. Dan kita sudah dapet datanya ya kan dari berita kemarin. Di kemarin sore itu sudah ada 1046 kasus yang terkena corona dan 87 meninggal dan 46 yang sembuh. Itu angka itu cukup banyak banget itu pada tanggal 27 Maret diumuminnya. Dan sekarang gue mau ngomongin itu. Yang kita tahu kan corona itu virus itu kan dari binatang kan, dari kelelawar dari Wuhan Cina itu kan. Kelelawar dimakan sama dikonsumsi sama orang-orang sana dan akhirnya virus tersebut tular ke manusia. Jadi yang kita tahu kan katanya kan dari kelelawar. Jadi sekarang kita mau membahas apakah virus corona tuh bisa membahayakan peliharaan-peliharaan kita atau bisa menular ke peliharaan-peliharaan kita atau enggak nih. Jadi gue penasaran banget apakah virus coronavirus ini bisa nularin peliharaan-peliharaan kita yang di rumah atau enggak. Yuk kita lihat aja. Oke, jadi gue udah ada beberapa artikel ya. Di sini gue udah ada artikel yang dari Indonesia dan juga ada artikel luar negeri internasional. Jadi yang pertama kita bahas itu artikel yang Indonesia aja dulu. Jadi gue udah ada artikel dari CNN ya nih. Nih. Jadi di Hong Kong itu sempat ada anjing yang dinyatakan positif terkena virus corona dengan tingkat rendah. Jadi itu anjing pertama di dunia yang terinfeksi virus corona nih. Nah, anjing itu menjalani karantina untuk diuji secara berkala hingga dinyatakan negatif. Meski tak menunjukkan gejala-gejala berarti, Departemen Pertanian Perikanan dan Konservasi menyarankan proses karantina dilakukan selama 14 hari. Nah, tetapi hingga saat ini WHO masih meyakini bahwa hewan peliharaan tak bisa menularkan virus corona. Tak ada bukti kuat bahwa anjing dan kucing bisa terinfeksi virus corona. Nah, yang kita patut pertanyakan kan, ini virus tuh sebenarnya dari binatang. Tetapi yang setelah gue baca-baca itu ternyata banyak macamnya virus corona tuh. Nah, ada alpha, beta, gamma, dan delta. Jadi virus corona yang menular dari hewan ke manusia itu jenis alpha dan beta. Nah, ini yang kita patut pertanyakan ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing itu, hewan peliharaan itu tidak bisa menularkan virus corona. Soalnya tidak ada kasus yang bisa membuktikan hal itu gitu loh. Nah, sekarang kita pindah ke artikel yang di luar negeri. Nih, gue udah ada artikel dari The World Small Animal Veterinary Association. Jadi ini tuh adalah artikel dari dokter hewan ya, asosiasi dokter hewan tepatnya itu ada di Ontario, Kanada. Jadi ini ada artikelnya dari sana. Nah, ini coronavirus itu termasuk virus dari keluarga Coronaviridae. Yaitu nih yang udah gue kasih tahu itu ada beberapa jenisnya, itu ada alpha, beta, itu biasanya menulari mamalia, dan gamma dan delta itu biasanya menulari burung dan ikan. Nah, jadi ada dua macam berbeda ya, ada alpha beta itu nularin mamalia dan gamma delta itu nularin burung dan ikan. Terus yang gue baca dari sini, nih, apakah aku harus menghindari binatang atau peliharaan yang sakit COVID-19 atau corona? Nah, di sini rekomendasinya itu adalah kalau misalkan kalian sakit corona, itu kalian
sebisa mungkin menghindari bersentuhan atau berinteraksi dengan binatang atau peliharaan Anda di rumah. Karena virus tersebut itu bisa menempel ke badannya, tapi mereka tuh nggak bisa sakit dari virus itu karena virus itu berbeda. Jadi mereka tuh bisa menempel ke bulu-bulunya gitulah. Virus-virus yang dari manusia itu, coronavirus yang dari manusia itu bisa menempel di badannya binatang tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena virus corona, itu jangan mengelus-ngelus atau megang binatang tersebut karena bisa menempel virusnya gitu. Jadi misalkan ada teman kalian yang datang ke rumah nih, atau yang biasa ngurus binatang kalian, atau misalkan kalian datang ke pet shop untuk grooming hewan misalkan. Nah itu sebenarnya itu bahaya juga karena kita kan nggak tahu nih orang yang ngurusin binatang kita tuh sakit atau enggak. Jadi lebih baik, kalau dari saran saya ya, saran gua itu kalian lebih baik ngurus di rumah sendiri, jangan sampai kena campur tangan orang lain lah. Kan kita nggak tahu juga orang lain itu sakit corona atau enggak. Takutnya kalau misalkan kalian grooming di pet shop atau grooming di tempat hewan, itu tiba-tiba pulangnya itu malah membawa virus corona tersebut. Jadi setelah pulang kalian pegang-pegang, akhirnya kalian tertular gitu loh. Nah bahayanya lagi, setelah yang gue baca di sini adalah kalian hindari binatang-binatang liar gitu loh, kayak misalkan kucing liar atau anjing liar. Itu kalian jangan pegang atau pokoknya jangan deket-deket deh. Karena anjing dan kucing tersebut atau hewan lainnya yang liar itu kita nggak tahu kalau mereka tuh bawa virus coronanya apa enggak di badannya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba kita pegang terus kita megang muka, nah itu bahaya, kita bisa ikut tertular. Kalau misalkan kalian punya binatang peliharaan atau apapun yang tiba-tiba sakit, gejalanya tuh kayak gejala virus corona, misalkan tiba-tiba sakit habis ke pet shop atau habis grooming, tiba-tiba kok binatangnya sakit, lebih baik kalian langsung cepat-cepat bawa ke klinik atau ke dokter hewan daripada tiba-tiba binatang tersebut nularin ke rumah kalian gitu loh, ke keluarga kalian gitu. Kesimpulannya di sini di artikel yang luar negeri ini yang dari Kanada itu kesimpulannya, jadi setelah yang gue baca dari beberapa artikel yang dari CNN dan ini, kesimpulannya itu jadi binatang tuh belum bisa tertular virus corona yang ada di manusia gitu loh. Jadi mereka tuh tidak bisa sakit karena virus corona itu, tetapi mereka tuh bisa membawa virusnya. Jadi mereka tuh virus itu bisa menempel di badannya dan oper ke orang gitu loh. Nah itu yang bahaya tuh. Tapi mereka tuh nggak bisa sakit karena virus tersebut. Soalnya di sini belum ada kasusnya gitu. Jadi lebih baik kalian kalau misalkan punya peliharaan jangan dibawa keluar. Ataupun kalau misalkan dibawa keluar, kalian harus hati-hati terhadap orang lain atau binatang-binatang lain. Jangan deket-deket. Jangan sampai binatang Anda tuh dekat-dekat sama orang atau binatang lain tersebut. Misalkan kalian punya anjing, lebih baik kalian pakai tali, misalkan jalan-jalan di taman atau apa, itu kalian pakai tali aja. Jangan sampai kelepas. Jangan sampai ada yang ngelus-ngelus binatang atau hewan kalian gitu. Takutnya orang yang ngelus-ngelus itu membawa virus. Lindungi diri kalian, kesehatan kalian, dan jauhilah binatang-binatang liar, binatang-binatang yang kalian tidak ketahui atau gak familiar lah gitu sama binatang tersebut. Kalian hindari dulu. Jika kalian datang ke rumah teman atau ke rumah keluarga yang punya hewan, itu jangan dipegang dulu ya. Jadi kayak misalkan ya udah jangan dilus-lus loncat deh. Kalian jangan ngelus-ngelus atau meluk-meluk binatang tersebut karena takutnya membawa virus atau apapun gitu. Jangan karena virus corona ini dari hewan, jadi binatang kalian tuh kalian terlantarin atau kalian buang gitu, jangan. Tetap disayang karena tidak ada kasus gitu loh. Kalau misalkan virus corona ini bisa nular ke binatang, tetapi bisa membawa. Makanya kalau misalkan kalian punya binatang peliharaan, lebih baik binatang tersebut di rumah aja dan ajak mainnya di rumah aja gitu loh, jangan keluar-keluar. Oke, mungkin segitu dari gue ya. Mungkin kalian kalau ada artikel-artikel yang lebih
lengkap lagi, atau mungkin lebih kayak misalkan tiba-tiba ada kasus baru binatang tertular atau banyak kasus binatang tertular, silahkan komen di bawah aja. Pokoknya kita harus aware gitu loh, kalau misalkan virus corona itu emang berbahaya gitu loh. Kalian tuh juga jangan meremehkan virus corona ini, dan gue juga tidak meremehkan virus corona ini gitu loh, karena yang paling berbahayanya itu virus corona ini cepat sekali buat menularnya, tular dari orang ke orang, itu cepat sekali. Jadi kalian ya tetap stay di rumah. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, kalian nggak harus keluar, ya nggak usah keluar gitu loh. Kalian bisa cari makanan di ojek online atau di online shop, kalian bisa beli makanan dari sana. Ya pokoknya stay di rumah ya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nonton juga video-video kami yang lain ya. Semoga hal yang gue sampaikan di sini itu semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan konten ini, like. Bye bye. See you.